Halo warga intelektual sekalian, menurut data, ternyata umat muslim yang ada di luar negeri, terutama di Inggris, menurut data, rata-rata mereka tidak betah tinggal di Inggris. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat muslim yang ada di Inggris tidak betah tinggal di Inggris? Apa alasannya? Apakah faktor daripada Islamofobia? Apakah karena mereka gagal menyesuaikan diri dengan lingkungan? Apakah karena mereka dijulitin? Apakah karena mereka dipersekusi, dikriminalisasi, dan lain sebagainya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, banyak subscriber channel ini yang request tentang sebuah kota di Amerika bernama Epic City. Nah, yang jadi pertanyaan, apa pengertian daripada Epic City? Lalu apa hubungannya dengan umat muslim yang ada di Amerika? Jadi konon katanya Epic City ini adalah semacam perumahan khusus bagi warga muslim. Dan ini sangat viral sekali guys di Amerika. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada istilah Epic City di Amerika? Apakah ini memicu Islamofobia yang ada di Amerika? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, umat daripada agama mayoritas di Konoha itu, kalau saya perhatikan itu, mereka sangat-sangat tidak betah jadi minoritas. Saya nggak tahu kenapa ya. Tapi nggak semuanya tapi ya. Rata-rata kalau saya perhatikan mereka sangat tidak betah jadi minoritas. Apa alasannya? Apakah karena mereka itu pengen menguasai suatu negara? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian kalau saya perhatikan itu ya, warga Konoha itu biasanya membenci yang namanya Amerika. Negara-negara nonis sangat membenci kalau saya perhatikan. Nggak semuanya tapi ya, disclaimer ya, tapi rata-rata gitu ya. Tapi yang jadi pertanyaan, ya, kenapa banyak umat muslim yang jadi imigran di negara yang nonis gitu ya. Kalau misalnya nih warga Konoha itu mengatakan bahwa negara nonis itu jahat misalnya, seperti Amerika misalnya, Inggris, ya, Jerman, Finlandia, Norwegia, dan lain sebagainya. Negara-negara Nordik dan negara-negara Skandinavia. Kalau misalnya mereka jahat, mereka penjajah, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa umat muslim masih banyak yang pergi ke sana gitu, mencari suaka gitu. Ini menurut saya itu harus kita pecahkan gitu ya, kita sebagai kaum intelektual ya. Kita sebagai kaum intelektual harus benar-benar netral, nggak boleh berpihak pada agama tertentu ya. Jadi di video ini saya benar-benar netral, saya tidak berpihak pada agama Kristen, saya tidak berpihak pada agama Muslim, dan saya benar-benar netral dan jujur. Berdasarkan data, di Inggris itu rata-rata umat muslim itu tidak betah tinggal di Inggris. Namun yang jadi pertanyaan, kenapa mereka masih tinggal di sana? Nah, permasalahannya justru lebih gawat ya, lebih tidak menguntungkan kalau mereka pulang kampung. Rata-rata orang yang imigran di Inggris itu kan orang-orang Timur Tengah ya, orang-orang yang negaranya perang gitu ya. Nah, kalau mereka balik ke negaranya itu lebih tidak menguntungkan lagi gitu. Sehingga mereka ya betah di sana, dibetah-betahin gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang mengatakan, ya warga Konoha mengatakan, "Oh, mereka itu dipersekusi di sana, mereka dikriminalisasi dan sebagainya, umat muslim dipersekusi dan sebagainya." Jadi, banyak tuh warga Konoha mengatakan seperti itu ya. Lalu mereka membalaskan ya, oh karena di luar negeri ada yang mempersekusi dan sebagainya, ada istilah Islamofobia dan lain sebagainya. Lalu umat agama mayoritas di Konoha itu mempersekusi balik minoritas yang ada di Konoha ya, seperti umat Kristen dan lain sebagainya. Ada semacam balas dendam ya. Tidak semuanya tapi ya ada semacam balas dendam misalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, ini kan dua hal yang berbeda, iya nggak sih? Umat muslim yang ada di luar negeri itu kan imigran, sementara umat Kristen yang ada di Konoha itu kan bukan imigran, iya kan? Kita ambil contoh misalnya seperti orang Manado, orang Papua, orang Batak. Apakah mereka imigran? Enggak kan? Satu negara. Jadi ini enggak apple to apple ya. Saya tuh sering ya mendengar kalimat kalau misalnya di luar negeri umat muslim itu dipersekusi, lalu mereka membalas gitu ya di Konoha gitu. Yang mempersekusi balik umat Nasrani misalnya ya. Bubarin paksa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur ya, cuman banyak warga Konoha itu tidak mengaku ya. Kenapa terjadi persekusi di Konoha itu ya karena sebagian ya, nggak semuanya tapi ya sebagian ya mereka itu melihat video-video di luar negeri gitu ya.
Karena apa? Karena umat muslim yang ada di luar negeri dipersekusi. Tapi kan permasalahannya mereka itu imigran. Kecuali umat Kristen yang ada di Konoha itu imigran, ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya kan. Tapi kalau misalnya ini berlanjut terus ya, misalnya nih di Konoha itu terus ya umat Kristen dipersekusi, umat Nasrani dipersekusi terus, dibubarin paksa. Mudah-mudahan jangan terjadi ya. Ya jangan salahin kalau mereka minta merdeka gitu ya. Tapi saya tidak nyuruh ya, disclaimer on ya. Menurut keyakinan saya ya pasti merdeka, minta merdeka gitu. Karena apa? Karena ya mereka bukan imigran. Itu yang kesalahan dalam berpikir warga Konoha kalau saya perhatikan ya. Ini logical fallacy gitu ya, bukan apple to apple ya. Hal sesederhana seperti ini nggak bisa dipikirkan oleh warga Konoha ya, karena kebencian-kebencian mereka. Lalu bagaimana dengan umat muslim yang ada di Inggris? Kenapa mereka itu dipersekusi dan lain sebagainya? Apa alasannya? Saya tidak membela siapapun di sini ya. Menurut keyakinan saya, kenapa hal itu terjadi? Itu lumrah terjadi bagi imigran dimanapun ya berada. Tidak hanya umat muslim ya, umat Hindu juga seperti itu kok ya. Bahkan umat Kristen kalau misalnya imigran di negara lain ya, misalnya di katakanlah di mana-mana gitu ya, yang mayoritas Islam, imigran ya biasanya seperti itu guys ya. Bisa tidak berpihak pada agama tertentu di sini ya. Cuman permasalahannya umat muslim yang ada di Konoha itu kalau misalnya mereka melihat ya saudara-saudara mereka di Amerika atau di negara-negara Eropa itu dipersekusi, mereka langsung membabi buta gitu, padahal kan karena mereka imigran aja gitu ya. Sama seperti ini guys, ya kita ibaratkan ya, kita itu sangat sensitif ya dengan kalau misalnya ada pekerja dari luar ya, misalnya orang-orang China misalnya bekerja di Konoha misalnya. Kita sensitif ya, ngapain sih orang China kerja di sini? Ngapain sih? Padahal pada faktanya ya kalau boleh jujur, lebih banyak orang Indonesia kerja di luar negeri daripada orang luar negeri kerja di negara kita. Cek data. Di Jepang, warga Konoha itu hampir 1 juta di Jepang. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah ada orang Jepang sampai 1 juta di Konoha? Nggak ada kan? Jadi kita itu berpikir itu licik tahu guys ya. Itu menang sendiri kita itu sebenarnya. Tanpa kita sadari, warga Konoha itu menang sendiri ya. Kemudian warga Konoha itu banyak imigran di luar negeri, di Amerika misalnya, ya, di Arab misalnya. Walaupun seagama ya tetap imigran kan. Banyak pekerja di luar negeri. Ya, ada berapa juta pekerja di luar negeri, ya berapa juta orang warga Konoha. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah orang luar, misalnya nih orang Amerika kerja di Konoha itu banyak? Enggak. Lagian mereka juga nggak mau, kenapa? Karena gajinya yang ya masa mereka menerima gaji 3 juta, 4 juta, nggak mungkin lah, nggak masuk akal. Jadi sama seperti itu guys, ya cara berpikirnya sama seperti itu. Kita itu licik dalam berpikir tahu guys, licik dalam bertindak. Kita tuh nggak benar-benar netral dalam berpikir ya. Kita nggak benar-benar jujur dalam berpikir ya. Kita tuh ada bias gitu ya, pengen menang sendiri kalau berpikir ya. Dulu waktu saya kerja di pabrik itu, teman saya atau kerja saya itu ada orang Taiwan, ada orang China, orang India gitu ya. Nah, ketika banyak tuh ya expatriate misalnya ini datang ke perusahaan saya dulu ya waktu kerja, maka teman-teman saya itu biasanya akan berteriak, ngapain sih orang ini pada datang ke sini? Yang cukup segini-segini aja jangan diperbanyak. Kalau misalnya nih ada orang yang mengatakan seperti itu, menurut saya ini logical fallacy ya. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan orang yang kerja di Konoha itu, orang luar itu nggak sebanding ya dengan warga Konoha yang pergi ke luar negeri kerja, iya kan? Ya, harus fair dong berpikirnya, jangan licik gitu ya. Sama hal dengan yang terjadi di luar negeri kalau kita perhatikan ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa mereka nggak betah? Apa alasannya? Apakah karena mereka gagal menyesuaikan diri? Sebenarnya saya tidak mengatakan mereka gagal menyesuaikan diri ya, tapi ada faktor lain gitu. Apa itu? Makanan ya. Jadi umat muslim kan seperti yang kita tahu itu kan makanannya itu harus spesialis ya, harus yang halal gitu ya. Sementara orang Inggris dan negara-negara maju itu kan nggak mau ya memberlakukan hal dan haram karena apa? Karena siapa lu? Kan lu imigran. Masa gua harus mengubah konstitusi? Siapa lu kalau lu nggak suka ya udah jangan kerja di sini. Nah, itu yang jadi permasalahan. Sehingga orang-orang di sana itu berpakaiannya berbikini, ya kemudian makannya babi dan lain sebagainya. Sehingga apa? Nggak susah ya. Susah memastikan dengan lingkungan.
Nah, inilah alasannya kalau kita perhatikan itu ya, nggak semuanya tapi ya, umat muslim itu tidak betah minoritas. Nggak, maksudnya nggak semuanya tapi ya, rata-rata seperti itu. Rata-rata langsung memerdekakan diri ya, sama seperti yang ada di Uni Soviet misalnya, Rusia. Ya, jadi negara-negara muslim yang ada di Uni Soviet itu kan langsung memerdekakan diri ya. Karena apa? Karena ya itu sebenarnya lebih baik ya bagi mereka. Supaya apa? Supaya mereka bisa mengontrol yang namanya negara mereka sendiri, kemudian makanan, halal dan haramnya gitu ya. Jadi sepaket semuanya gitu ya. Itu kalau saya perhatikan. Tapi disclaimer on ya guys ya, saya tidak nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya. Ya kalau boleh jujur itu ya, kalau misalnya ada mengatakan ya, kok nggak logis ya, kok dikit-dikit pengen merdeka, ya kalau minoritas pengen merdeka dan lain sebagainya. Ya gini guys ya, karena agama mayoritas itu kan sepaket dengan negara, nggak bisa dibetahkan ya. Politik ya, sepaket dengan politik. Makanya kalau kita jeli, kalau kita perhatikan dalam agama mayoritas di Konoha itu ada aturan-aturan politik, aturan berpolitik, ya mencalonkan pemimpin dan lain sebagainya, ada aturan-aturannya, ada dalil-dalilnya gitu, sepaket semuanya gitu. Sehingga kalau mereka nebeng di negara lain ya jadi minoritas susah ya, nggak semuanya tapi ya susah gitu ya. Lalu kenapa Konoha sampai sekarang masih bersatu? Ya karena mayoritas beragama yang sama gitu ya. Coba kalau 50-50, ya pasti pisah, pasti memisahkan diri. Menurut keyakinan saya seperti itu guys, mudah-mudahan jangan terjadi ya. Jadi kalau boleh jujur kita itu diuntungkan ya, Konoha itu diuntungkan karena eh, ada satu agama mayoritas gitu ya. Kalau 50-50 seperti di negeri ya, maka akan terjadi perang saudara. Itu kalau saya perhatikan. Agama itu sangat menentukan guys. Menentukan keamanan, menentukan konflik, menentukan kemajuan, sangat-sangat menentukan. Kenapa agama itu menentukan kemajuan suatu bangsa? Apa alasannya? Karena banyak keputusan kita sehari-hari itu dipengaruhi oleh agama. Pola pikir kita dipengaruhi oleh agama. Cara memilih pemimpin dipengaruhi oleh agama. Itulah alasannya kenapa umat muslim itu biasanya nggak betah berlama-lama jadi minoritas ya. Itu kalau saya perhatikan. Langsung memerdekakan diri gitu. Supaya apa? Supaya mereka bikin negara mereka sendiri gitu. Ya kalau mereka nebeng ke negara lain seperti yang ada di Inggris, mereka nggak betah biasanya. Ya itu kalau saya perhatikan. Kalau misalnya ada yang mengatakan, lah kok gitu, bahaya dong berarti ya kalau misalnya agama itu terkontaminasi dengan politik. Ya menurut saya pribadi dari sudut pandang ya, tergantung sudut pandang. Kalau misalnya kita melihat dari satu sudut pandang sangat berbahaya ya. Tapi dari sudut pandang lain ya biasa aja gitu ya. Tapi overall ya kalau saya perhatikan itu tergantung penafsiran sih ya. Karena ada juga negara muslim yang maju seperti, bukan maju ya, makmur ya. Seperti Qatar, Dubai dan sebagainya. Kenapa mereka bisa makmur? Karena minyak. Apakah karena SDM? No. Jadi mohon maaf bagi yang nonton video nih ya. Biasanya kalau saya perhatikan tuh rata-rata negara muslim itu menurut data itu rata-rata negara masih berkembang ya, bukan negara maju. Bagaimana dengan Arab? Arab itu akhir-akhir ini kalau saya perhatikan ya, mereka sudah mulai merangkak menjadi negara maju, tapi belum bisa disebut dengan negara maju. Karena apa? Karena mereka masih ditopang dengan minyak. Ya, kemudian Arab Saudi itu bisa berkembang, bisa maju itu karena apa? Karena alasan yang paling masuk akal itu karena apa? Karena mereka berteman dengan Amerika. Kalau kita berteman dengan negara maju, biasanya kita akan menjadi negara maju. Kalau kita bermusuhan dengan negara maju, kita akan susah menjadi negara maju ya. Jadi itu kalau saya perhatikan ya. Jadi bagi teman-teman yang nonton video ini ya, jangan terlalu fanatik atau berlebihan dalam beragama. Beragama boleh, nggak jadi masalah. Kalau berlebihan fanatik buta itu ya yang ada apa? Yang ada kita memusuhi Amerika terus gitu ya. Bukan berarti saya membela Amerika ya. Tapi pada faktanya, pada datanya kalau kita perhatikan banyak kok ya warga Konoha yang sekolah di Amerika, yang kerja di Amerika ya, yang memperoleh ilmu pengetahuan dari Amerika. Jadi jangan menganggap bahwa Amerika itu semuanya jahat gitu. Ada juga yang baik ya. Jangan menyamaratakan semuanya gitu ya. Rata-rata kalau saya perhatikan ya, lulusan daripada Amerika, orang-orang yang berasal dari Amerika itu mereka sangat-sangat toleransi. Kita ambil contoh misalnya seperti Najwa Shihab. Najwa Shihab itu pernah tinggal di Amerika dan ibu kosnya atau ibu angkatnya di sana waktu di Amerika itu adalah orang yang taat dalam beragama, yaitu
agama Katolik, dan dia bersaksi bahwa ibu kosnya itu sangat-sangat baik ya, bahkan dia dianterin hanya untuk apa? Untuk sekolah gitu ya. Bayangkan ya, bukan ibu kandung, hanya ibu angkat, tapi dianterin ke sekolah. Jadi itu artinya kalau kita nggak tinggal di Amerika, tidak merasakan ya gimana toleransi daripada Amerika, maka ya biasanya kita akan didoktrin untuk membenci Amerika gitu ya. Oke, sekian video ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saya kaum intelektual, salam rasional.